kesempatan ikut program Duta Inspirasi Indonesia, yaitu pelatihan kepemimpinan tingkat nasional. Dan ya alhamdulillah saya lolos sebagai delegasi perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Artinya pemuda yang terpilih untuk ikut ke sana. Dan itu kita melalui beberapa tahap seleksi. Seleksinya di mana waktu itu? Seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, Ya. kabar baik. Oke, jadi pada kesempatan ini saya berbincang-bincang bersama dengan Ida Mayanti. Iya. Ida Mayanti ya? Ida Mayanti BJ, ada BJ-nya Ada Kak. BJ-nya. Itu dipanggilnya siapa sebenarnya? Panggil Ida, panggil Anti? Ya, bisa Panggil semua BJ? sih. Ya, bisa semua Kak. Karena kalau nama aku itu di keluarga dipanggil Anti, terus di sekolah dipanggil Ida, terus di kampus ya dipanggil BJ. Tapi sekarang ya Di lebih. sekolah dipanggil Anti? Iya. Di rumah? Di rumah dipanggil Anti. Ida dipanggil di sekolah waktu SMP pas. Kuliah BJ? Iya, sama SMA. Oh. Tapi memang itu ada BJ-nya. Dari mananya itu ada BJ? Ya, BJ itu gabungan inisial dari bapak sama ibu. Kalau bapak kan namanya Burhan, terus ibu Jamalia. Dan itu BJ dulu kan waktu anak pertama, ya kakak pertama saya lahir pas kepemimpinan Presiden ketiga, Pak B.J. Habibie. Jadi di situ ya. Oh gitu. Idenya gitu. Jadi setiap keluarga atau saudara-saudara ya ada semua BJ-nya. Betul. Iya. Termasuk Ida Mayanti BJ. Iya. Jadi saya panggilnya? Ya, boleh Ida, boleh Anti. Oh ya. Oke. Dari kita aja Kak. BJ. Ya, boleh asal juga. Bukan sayang ya. Iya. Baik. Ini kan kita lagi bersama nih guys di tempat apa ini ya? Apa namanya lagi nih? Taman Budaya dan Museum Sulbar, tapi letaknya di Butuh Ciping. Di Butuh Ciping, ya. Taman Budaya yang ada di Tinambung ya. Oke, saya mau nanya-nanya nih tentang Ida Mayanti BJ. Ya. Mau nanya apa ini Kak? Oke, yang pertama saya mau tahu dulu. Sekarang kerjanya apa? Kesibukan sekarang? Iya, kesibukannya. Selain daripada ngajar di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Majene, yaitu di SMA Negeri 2 Majene, saya juga kerja part time. Ya, ada usaha di bidang jasa hias pengantin, ada jasa hias henna dan nail art, kemudian jasa hias mahar bingkai itu Kak. Ya, dan jasa hias seserahan pengantin atau kotak seserahan itu erang-erang Kak. Erang-erangnya. Kak, kalau misalnya nanti mau nikah bisa pesan gitu deh. Oke lah. Kalau mengajarnya di SMA 2 itu sejak kapan? Sejak 2021 maksudnya. 2000, baru 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. 2021 ngajar di SMA. Terus mengajarnya mengajar apa? Jurusan apa? Guru pembimbing, guru BK. Oh, guru BK. Iya. Ya. Terus kalau ini masalah hennanya kerjaan itu belajarnya dari mana sampai bisa pintar begitu, pintar henna, pintar? Iya, kalau yang itu Kak, saya kan pas sebelum selesai itu waktu akhir-akhir ya, semester akhir, pas sebelum skripsi itu saya kursus Kak. Kursus. Setelah skripsi, tapi niatnya mau kursus itu sebelum.
Jadi dulu itu pas sebelum wisuda, sambil nunggu waktu wisuda, saya ambil ini kursus, saya izin sama orang tua dulu. Abah, saya sebelum balik ke kampung, saya mau kursus dulu supaya nanti kalau balik ke kampung ya saya nggak cuma honor saja, ya, ada pekerjaan lain yang bisa inilah, ada penghasilan. Kursusnya di Makassar? Iya. Berapa lama kursusnya? Saya kemarin ambil kelas pendek karena kalau kita ikut kursus, kita dites dulu, yang saya tempati itu dites dulu, dilihat ininya apakah punya basic di situ atau sama sekali tidak. Ya, tapi alhamdulillah pas tes itu guru saya langsung bilang, ambil yang kelas pendek aja. Itu sekitar 2 minggu, Kak, setengah bulan. Oh, iya. Sebentar ya? Iya, karena ada basic memang. Ada basic ya. Oke. Kalau di waktu kuliah sendiri ya, itu dulu ambil jurusan apa? Ambil jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan, atau lebih familiar itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling. Terus apa yang didapat dari bimbingan konseling itu? Iya. Setelah Karena kan memang kalau bicara mengenai jurusan BK itu memang orientasinya untuk guru ya, pendidik. Dan itu memang saya juga waktu awal-awal mau daftar itu nggak tahu juga ini yang dipelajari apa sih, karena ya image dari guru BK yang saya lihat di sekolah itu, oh kerjaannya sama anak nakal begitu tuh, Kak. Bagaimana kita pendapatnya? Iya, betul sih. Anak nakal. Dulu itu saya punya mindset seperti itu pas masih SMA. Tapi ya kan memang cita-cita aku mau jadi guru. Jadi guru karena ya saya juga dibesarkan oleh seorang guru, bapak guru ya. Nah, terus saya bilang sama guru saya yang waktu itu mau bantu daftarkan saya ke ini perguruan tinggi, saya bilang, saya mau jadi guru, Bu, tapi sebenarnya kalau dari dalam diri mau juga ambil ini psikologi. Jadi guru saya ambil tengah-tengahnya. Kalau kamu mau belajar psikologi, mau jadi guru juga, ambil saja bimbingan konseling, karena sebenarnya itu bimbingan konseling, psikologi, pendidikan dan bimbingan. Jadi pas kuliah itu saya masuk kuliah memang banyak-banyak, oh ternyata kita banyak-banyak belajar psikologi. Psikologi umum, psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi kepribadian. Oke ya. Itu ya. Ternyata ambil jurusan bimbingan konseling. Dan itu tahun berapa? Tahun 2015 saya masuk, saya selesai 2019. 2019 selesai. Oke guys. Jadi selama berkuliah, apa saja yang sudah dicapai atau mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan selama menuntut ilmu? Iya, kalau yang kemarin saya cerita yang paling membekas aja ya, Kak. Kalau pengalaman ya alhamdulillah pengalaman baik di bidang akademik maupun non akademik, tapi saya mau lebih bercerita yang di bidang non akademik ya. Artinya saya ikut beberapa komunitas, salah satunya komunitas Kampung Dongeng Mardati Makassar. Jadi saya gabung di salah satu komunitas dongeng yang ada di Makassar. Itu ya betul-betul di sana itu kita ya bagaimana bisa berbagi kepada anak-anak, mengedukasi anak-anak, dan sampai kami juga pernah dikontrak dari beberapa perusahaan yang mengajak kita bermitra, bekerja sama untuk menyebarkan apa ya, kayak ini kan setiap perusahaan itu ada tanggung jawab sosial. Jadi ada suatu program yang dimana mereka mau menjalankan program untuk berbagi cinta lingkungan, bagaimana menerapkan kepada anak-anak apa ya, membangun karakternya supaya mereka bisa cinta terhadap lingkungan, dan bagaimana itu dikemas dalam bentuk dongeng. Jadi kita diajak itu komunitas dongeng. Kayak semacam sanggar ya, teater ya? Kayak begitu, tapi ya cuma dongeng saja, Kak. Cuma dongeng ya? Iya. Dan itu ya luar biasa pengalaman yang saya dapatkan, karena kita kan tim, dan di tim itu kita ya
apa ya, bagi-bagi peran, dan perannya itu di rolling setiap saat. Jadi ada beberapa sekolah yang kita kunjungi, ada sekitar ya kurang lebih 14 titik sekolah yang kita kunjungi, SD itu ya Kak. Jadi di sana itu ada kalanya saya jadi MC, ada kalanya saya jadi pendongengnya, ada kalanya saya sebagai pemateri yang memberikan edukasi kepada anak-anak. Wah. Itu ya. Iya, itu sih komunitas yang ada di luar kampus. Komunitas apa lagi namanya? Kampung Dongeng Mardati Makassar. Kampung Dongeng. Nggak ada rencana mau buat di sini ya? Ada sih Kak, tapi ya kalau seperti itu memang butuh partner, artinya butuh tim, dan ya saya salah satunya sudah ada yang bisa membantu saya, kakak saya, tapi ya beliau juga ini ada pendidikan, lanjut pendidikan sekarang, pendidikan profesi keguruan, jadi belum ini. Ya semoga suatu saat nanti bisa. Tapi itu Kak, tanpa dengan adanya tim itu yang saya buat, artinya saya coba bawa dari Makassar ke sini dan saya terapkan juga di sini. Tanpa adanya itu, kalau misalnya ada ini kayak dibutuhkan trauma healing untuk anak-anak, biasa kan bencana banjir, gempa, itu saya pergi Kak untuk ini pendampingan psikososial untuk anak-anak. Itu bersama siapa perginya? Biasa saya dipanggil Kak. Kemarin itu waktu pas gempa ini Kak, tahun berapa ini kemarin, 2021 Kak, 2020. Iya, itu PC Apkin Polman. Itu apa ya, organisasi BK, guru-guru BK gitu Kak. Sama mahasiswa BK yang ada di Polman. Wah itu ya. Iya. Kalau pernah ke luar kota begitu gara-gara komunitas atau apa? Kalau komunitas ya saya belum pernah keluar membawakan komunitas, tapi ya kemarin ini ada pengalaman. Waktu tahun kemarin ini 2022 pas Hari Sumpah Pemuda itu ada kesempatan ikut program Duta Inspirasi Indonesia, yaitu pelatihan kepemimpinan tingkat nasional, dan ya alhamdulillah saya lolos sebagai apa ya, delegasi perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, artinya pemuda yang terpilih untuk ikut ke sana, dan itu kita melalui beberapa tahap seleksi. Seleksinya di mana waktu itu? Seleksinya melalui online. Ya, oleh Duta Inspirasi Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Itu kemana? Keluar kotanya kemana? Jakarta. Ke Jakarta? Iya. Pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi memang pengalamannya sudah udah seberapa Kak dibanding yang lain, itu masih banyak yang lebih ini. Terus ini ya, kita lanjut lagi. Itu biasanya ketika memberikan seminar atau motivasi itu biasanya bawakan materi apa? Ya kalau saya sih untuk membawakan ya seminar motivasi kan ini belum sering ya Kak. Belum sering, maksudnya baru juga. Kemarin saya ada lihat itu posternya. Oh ya, itu kan pamfletnya. Itu kan ya apa ya istilahnya, itu kan kayak inisiatif sendiri, mau buat konten. Inisiatif sendiri ya? Inisiatif sendiri, kemudian ya alhamdulillah ada teman yang bisa membantu. Itu kan kita mau bagaimana istilahnya kita adakan sebuah gerakan lah yang bisa sejalan dengan apa yang kita punya. Misalnya kayak saya kan di bidang pendidikan, jadi saya mau berkontribusi di bidang pendidikan dan kepemudaan di daerah saya. Seperti itu Kak. Jadi itu kemarin ya yang Kakak lihat itu saya sebagai narasumber membawakan materi tentang ya kebekaan juga sih, karena di situ kita berbicara mengenai bagaimana memberikan layanan informasi terkait perencanaan karir buat anak-anak kelas 12. Kan kalau anak-anak kelas 12 itu sudah apa ya, harus terencana
perguruan tinggi yang akan dipilih, jurusan yang dipilih, dan itu untuk menentukan itu Kak, artinya kita tidak serta-merta saya mau ke ini karena melihat teman yang di sana, enggak. Harus kita membimbing anak-anak bagaimana mereka bisa memilih jurusan itu, kampus itu memang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang Iya, dimiliki ya. karena kita percaya setiap orang itu berbeda-beda tipe kepribadian, beda-beda potensi yang dimiliki, dan kita mau mengarahkan apa yang dia punya itu betul-betul Dikembangkan. ya dikembangkan di jurusan itu, supaya nantinya ketika mereka berkarir, bekerja itu mereka bisa loyal. Jadi itu salah satu motivasinya ya untuk mengajak anak-anak Iya, supaya mereka bisa berkembang. iya. Karena kalau di bidang BK itu kan kalau kita membimbing anak-anak ya ada kan aspek yang perlu di ini, bidang bimbingan kita ada pribadi, sosial, belajar, karir. Jadi ada 4 bidang yang perlu kita berikan pelayanannya. Itu tapi yang saya lihat ya rata-rata guru BK itu laki-laki. Karena memang ya itu tadi yang dihadapi itu memang kebanyakan anak-anak bandel. Anak-anak bandel, pemahaman Iya. seperti itu Kak? Pemahaman saya karena memang saya rasakan waktu sekolah di Alia di Manlampa dulu, rata-rata itu kalau ada siswa terlambat, kemudian ada bolos, ya pasti yang tangan itu guru BK. Oh, itu yang kita lihat Kak. Yang saya lihat seperti begitu memang, dan memang guru BK itu ya enggak boleh orangnya sabar sih, harus galak-galak memang supaya ditakuti siswa. Iya, oke, perlu saya luruskan ya Kak, artinya ini ya memang stigma di masyarakat dan pandangan orang-orang ya, entah dari mana itu mulai dipandang bahwa guru BK itu hanya untuk anak-anak yang nakal. Ya mungkin ya ada oknum-oknum terdahulu lah ya. Ya. Tapi yang sebenarnya yang kita pelajari itu ya bagaimana guru BK itu bisa memberikan pelayanan bimbingan dan konseling itu untuk semua siswa. Bukan hanya untuk siswa yang nakal. Karena ya kita tugasnya untuk membimbing, dan adapun siswa yang ini yang ya menurutnya Kakak nakal, bandel itu ya memang ada proses konseling yang perlu kita lakukan. Tapi sejatinya kan nggak ada orang yang nakal, nggak ada orang yang bandel. Yang ada itu mereka anak-anak itu kenapa punya perilaku yang cenderung mungkin dicap sebagai anak nakal, karena mereka itu tidak terpenuhi apa ya istilahnya, terpenuhi tugas-tugas perkembangannya, tidak ada dukungan dari lingkungan, terutama lingkungan keluarga untuk mencapai tugas-tugas perkembangannya itu. Begitu ya. Iya, tidak ada orang yang mau nakal Kak, cuma memang lingkungannya kasihan tidak mendukung untuk bisa sebagaimana misalnya kalau remaja awal itu sudah bisa seperti Tapi ini. kan orangnya itu saja. Ya iya sih, karena memang kalau kita bilang orangnya itu saja. Iya, karena mereka misalnya orang yang terlambat, itu lagi terlambat kemarin, itu lagi. Iya. Itu juga yang bolos. Iya, karena memang ya mungkin kurang apa ya, kurang perhatian dari keluarga, dan kebanyakan anak-anak yang bermasalah di sekolah itu anak-anak yang broken home. Broken home. Oh begitu ya? Iya. Itu seperti begitu. Jadi caranya menghadapi seperti begitu? Kalau penanganan kami itu Kak di sekolah ya kan, kalau kayak tadi itu untuk anak-anak bolos, untuk anak-anak yang manjat pagar misalnya, sebenarnya itu bukan dihukum, kalau saya lihat dihukum. Dan sebenarnya itu bukan cuma tugasnya BK ya, karena ini aturan sekolah. Jadi yang bertanggung jawab untuk itu bukan cuma guru BK saja, tapi guru-guru yang lain juga, guru mapel, wali kelas, sampai kepada ya kepala sekolah. Ya pokoknya tenaga kependidikan lah yang ada di sekolah yang menegakkan aturan itu. Dan untuk ya itu sih juga artinya biasa permasalahan itu seharusnya belum seharusnya ditangani oleh guru BK, tapi ya sudah direferral ke guru BK. Artinya kan kita akan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan di kampus, ya terutama ya teknik mengkonselingnya itu seperti ini. Nah, kalau masalahnya seperti ini, tekniknya seperti ini, penyelesaiannya seperti ini. Apa anunya ini ya? Apa sih
yang kurang baiknya menjadi guru BK itu? Sekarang kan sudah jadi guru BK, sudah 1 tahun lebih lah. Iya. Yang tidak enaknya itu ketika apa bisa kira-kira? Yang tidak enaknya itu ketika diberikan stigma bahwa guru BK itu hanya menangani siswa yang nakal. Padahal ada layanan-layanan yang perlu memang untuk semua siswa. Karena kakak perlu tahu bahwa satu guru BK itu berbanding 150-an siswa. Dan itu tanggung jawab kita, 150 itu tanggung jawab kita. Dan ada pelayanan-pelayanan khusus untuk misalnya layanan informasi, layanan-layanan yang preventif lah istilahnya, yang bagaimana kita mencegah anak-anak untuk berbuat demikian. Jadi yang tidak enaknya itu Kak, ya seperti itu, layanan preventif kita kadang nggak jalan karena memang nggak ada jam untuk guru BK. Padahal ya kalau saya yang merasa ini toh Kak, perlu memang ada layanan, perlu memang ada jam BK untuk Jam memberikan BK, ya? layanan-layanan preventif. Begitu itu. Iya. Tapi memang nyatanya enggak ada ya? Ya, kalau kebanyakan sekolah enggak ada. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka sama sekali tidak ada. Karena di situ oleh Pak Menteri mengatakan bahwa tugas guru BK di kurikulum Merdeka ini lebih kepada membantu siswa untuk menemukan, menggali dan menemukan potensi yang dimiliki. Jadi lebih banyak memberikan kayak tes-tes ini, tes-tes yang mengungkap masalah, misal minat dan bakatnya, potensinya. Seperti itu. Gitu ya. Tapi waktu sudah pernah ya, mungkin ada anak-anak yang sudah diberikan arahan tapi masih bandel. Biasa dapat begitu siswa ya? Iya, biasa Kak. Jadi iya, karena kalau sudah seperti begitu? Ya ada banyak perlakuan yang kita berikan. Kalau misalnya perlakuan A gagal, kita berikan perlakuan B. Dan kemudian selain daripada itu ya ada juga seperti kontrak perilaku yang kita lakukan. Kemudian kita juga ya biasa mengeluarkan ini ya, konsultasi orang tua. Supaya bukan cuma kita saja yang memberikan istilahnya pendampingan kepada anak, tetapi lebih kepada bagaimana juga orang tuanya bisa aktif untuk memberikan pendampingan. Ya. Oke guys, jadi begitu ya. Kak, kenapa saya ini yang diwawancarai tentang BK, padahal ya saya ini masih baru loh. Maksudnya masih banyak yang lebih senior dari saya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, salah-salah penjelasan, ya kan saya setiap mohon orang maaf. kan beda-beda pandangannya, pemahamannya. Ya, itu tadi penyampaian dari Damayanti ya, luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana ke depannya nanti ini? Apa rencanamu? Mungkin kayak bagaimana nanti? Apa yang mau dibuat? Apa yang mau dibuat nanti ini? Dibuat sebagai salah satu wanita motivator ya yang ada di Sulbar ini. Jadi kedepannya mau bagaimana? Rencana apa yang ingin dilakukan? Ya, kalau berbicara mengenai rencana, saya lebih ke bagaimana orang tua bisa betul-betul memberikan pendampingan kepada anak. Karena kalau misalnya anak yang istilahnya dititipkan ya di sekolah, itu kan artinya kita sama anak-anak itu cuma 6 jam. Yang lebih banyak waktu bersama anak-anak itu justru orang tuanya. Tapi toh ternyata kadang ya ada beberapa orang tua yang ya kurang lah perhatian, kurang pendampingan kepada anak. Apalagi sekarang kan anak-anak sudah ya rata-rata main HP begitu ya. Itu juga permasalahan yang ini. Permasalahan itu ya? Iya. Anak-anak main HP? Iya. Karena permasalahannya di mana? Permasalahannya misalnya dia kan mabar sampai tengah malam, itu pasti terlambat besoknya. Kalau anak kecil misalnya anak SD main HP, masalah juga itu ya? Iya, bermasalah juga sih karena ya kalau memang dari kecil itu dikasih HP sama anak-anak ya biasanya misalnya apalagi kalau mereka main game ya memang ada sih positifnya tapi lebih banyak negatifnya sih Kak.
terutama ini juga untuk kesehatannya anak-anak. Untuk rencananya Kak, ya kan saya bahas orang tua, saya lebih berencana bagaimana supaya di Sulawesi Barat ini ilmu parenting itu lebih ditanamkan ke orang tua. Iya. Dan saya kenapa enggak kerja sama saja dengan PAUD? PAUD, iya. Atau jadi guru kepala sekolah PAUD bisa. Kepala sekolah kan enggak mesti mengajar. Sebenarnya saya ini ada partner sih. Kalau kakak sendiri PAUD. Jadi saya ada rencananya sih ke sana Kak. Mau buat sesuatu yang ya semacam komunitas yang bisa mengumpulkan ibu-ibu. Ya begitu Kak, ibu-ibu. Atau majelis taklim. Tapi harus jadi ustazah juga. Astagfirullah. Nanti kita panggil ustazah. Kalau saya Kak, ustazah untuk diri saya sendiri gitu. Jadi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar anak-anaknya saja yang selalu diberikan arahan, motivasi, tapi orang tuanya juga perlu ya. Perlu. Betul. Dengan melihat kondisi sekarang ini, pergaulan HP, nah itu yang harus ya. Oke guys, ya luar biasa sih memang ini, apalagi masih muda, belum menikah. Memangnya nggak ada yang lamar ya? Belum ada yang lamar ya? Nggak ada yang lamar, belum ada Kak. Oh, belum ada. Oke guys.